Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Metode Pengembangan DevOps dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Bersama rekan saya yaitu Muhammad Alfitra Lantimoasi dan juga Cindy Claudia Lainda. Tanpa berbasa-basi, kita masuk pada materi pertama yaitu latar belakang. Untuk mengatasi tantangan dalam era digital yang terus berkembang, serta kemampuan untuk merespon perubahan dengan cepat dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal, model proses DevOps muncul sebagai pendekatan yang inovatif dan juga efektif. Model proses DevOps menggabungkan praktik pengembangan perangkat lunak dan operasi IT secara menyeluruh, dengan fokus pada kolaborasi, otomatisasi, dan pengiriman berkelanjutan. Pada rumusan masalah, yang pertama ada bagaimana pengertian dan konsep dari dasar dari model proses DevOps. Yang kedua, bagaimana sejarah dan pengembangan model proses DevOps. Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan model DevOps. Yang terakhir, apa saja aplikasi yang telah berhasil mengimplementasikan model proses DevOps. Pengertian dan konsep DevOps. DevOps adalah serangkaian praktik yang mengotomatisasikan proses antara pengembangan aplikasi dan tim pengembangan agar mereka dapat melakukan proses build, test, dan release perangkat lunak lebih cepat dan lebih handal. DevOps memerlukan perubahan dalam budaya dan pola pikir. Pada tingkat paling sederhana, DevOps adalah tentang menghilangkan pemisahan antara dua tim yang terisolasi secara tradisional, yaitu pengembangan dan pengoperasian. Sejarah dan perkembangan DevOps. Jadi dimulai pada tahun 2007 ketika Patrick DeBois, seorang konsultan TI, menyadari bahwa tim pengembangan Dev dan operasi Ops tidak bekerja sama dengan baik. Kemudian pada tahun berikutnya, yaitu pada Agile Conference 2008, Andrew Savage mengadakan untuk membahas infrastruktur Agile. DevOps itu mewarisi beberapa nilai dan prinsip dari pendekatan Agile. Kemudian pada tahun 2009 di konferensi Velocity, jadi John Aspau dan Paul Hamann berbicara tentang penerapan per hari kerjasama, pengembangan dan operasi di Flickr. Jadi gagasan ini mulai mendapat perhatian. Kemudian orang-orang menyadari bahwa apa yang akan mungkin terjadi dengan mengadopsi praktik DevOps ini. Kemudian pada tahun 2010, Jez Hamel dan David Farley menulis sebuah buku inovatif berjudul Pengiriman Berkelanjutan yang menguraikan prinsip-prinsip dan praktik teknis. Kemudian pada 2015, Nicole Forsgren, Jenny Kim, dan Jez Hamel mendirikan sebuah startup bernama Dora, yaitu DevOps Research dan Assessment, yang menghasilkan studi DevOps terbesar hingga saat ini yang disebut State of DevOps Reports. Kemudian pada tahun 2019, jadi 10 tahun setelah DevOps Days pertama di Ghent di Belgia, jadi ada 60 lebih acara DevOps diadakan di 21 negara. Jadi di mana DevOps ini terus berkembang dan menjadi lebih matang sebagai pendekatan dan pengembangan perangkat lunak, serta banyak digunakan di organisasi di berbagai negara. Jadi kelebihan DevOps itu kami ada 3, yaitu yang pertama, pengiriman yang cepat, di mana DevOps memungkinkan pengembangan dan pengiriman perangkat lunak yang lebih cepat untuk bisnis merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Kemudian ada kerja tim yang lebih baik, di mana DevOps ini mendorong kolaborasi antar tim pengembangan dan tim operasi, menghilangkan silo antara keduanya. Kemudian ada efisiensi dan otomatisasi, di mana otomatisasi proses operasional dan pengujian mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan efisiensi. Kekurangan DevOps. Jadi yang pertama itu ada perubahan kultur, di mana menerapkan DevOps ini memerlukan perubahan kultur dan praktik yang ada dalam organisasi yang bisa menjadi sulit. Kedua, ada kompleksitas alat, di mana pemilihan dan konfigurasi alat-alat DevOps dapat menjadi kompleks. Ketiga, ada keterampilan yang dibutuhkan. Jadi memahami dengan menggunakan alat-alat DevOps memerlukan keterampilan yang dapat memerlukan waktu untuk dikuasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfitra Lantimoasi dengan NIM 226500104. Di sini saya akan memberikan materi.
aplikasi yang menggunakan DevOps: Netflix, Etsy, Spotify, Amazon Web Service, Microsoft Azure. Netflix adalah platform streaming video yang dikenal dengan kualitas layanan yang tinggi dan ketersediaan yang stabil. Netflix menerapkan praktik DevOps untuk memastikan pengiriman konten yang cepat, kualitas pengalaman pengguna yang optimal, dan manajemen infrastruktur yang responsif. Amazon Web Service (AWS). AWS merupakan layanan cloud computing yang sangat populer dan digunakan oleh sebagai perusahaan di seluruh dunia. AWS menerapkan model DevOps untuk memastikan ketersediaan layanan yang tinggi, pengiriman fitur dan layanan baru secara cepat, serta otomatisasi proses pengembangan dan pengiriman. Etsy adalah platform e-commerce yang fokus pada produk unik dan kreatif. Etsy menggunakan praktik DevOps untuk mempercepat pengembangan fitur baru, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan ketersediaan platform yang tinggi. Spotify adalah layanan streaming musik yang sangat populer di seluruh dunia. Spotify menerapkan model DevOps untuk mempercepat pengembangan fitur baru, meningkatkan pengalaman pengguna, dan memastikan ketersediaan layanan yang stabil. Microsoft Azure adalah platform cloud computing yang menyediakan berbagai layanan untuk pengembangan dan operasional aplikasi. Microsoft Azure menggunakan praktik DevOps untuk mempercepat pengiriman layanan baru, meningkatkan keamanan, dan memastikan ketersediaan layanan yang tinggi bagi pengguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.